Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Eko, sebelum kita membahas bagaimana kita bisa tidak mengasihani, tidak memperpanjang nasib kasihan warga Jakarta, kita akan bertanya kepada Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, yang saat ini sudah terhubung lewat saluran telepon. Mas Wibi, selamat pagi. Pagi, Bang Leo. Ya, Mas Wibi, saya membaca di Berita Media Indonesia ya, di halaman 3 dikatakan begini, DPRD Jakarta berjanji bahwa pemilihan Wagub akan dilaksanakan setelah anggaran cair. Sebelumnya sudah janji bahwa setelah pembahasan APBD 2020 selesai, tapi kemudian ada banjir, kemudian ada lagi janji bahwa setelah banjir selesai akan cair, tapi kemudian berubah lagi setelah APBD cair akan selesai pemilihan Wagubnya. Sebenarnya niat atau tidak sih mencari wakil gubernur? Bagaimana nih Mas Wibi? Jadi pertama-tama ini harus digarisbawahi, ini tidak mutlak atas nama DPRD DKI Jakarta. Oh. Tetapi memang ini kita juga di DPRD DKI Jakarta menunggu proses yang berlangsung tentang Wagub ini. Karena kan ini kita tunggu dari fraksi Gerindra dan fraksi PKS yang sampai dengan detik ini seakan-akan tidak memiliki kader dan seakan-akan tidak memiliki satu kesepakatan sama. Karena yang punya hak untuk mengganti wakil gubernur itu hanya dua fraksi itu ya? Iya, betul sekali. Jadi prosesnya DPRD menunggu daripada dua fraksi ini untuk memberikan nama itu. Ya. Oke. Kita juga sangat amat miris dan sangat amat kecewa dengan dua fraksi tersebut karena sampai dengan detik ini, karena nanti sampai bulan April bulan mana tidak ditemukan juga nama untuk menjadi calon wakil gubernur untuk DPRD, ini bisa habis waktunya karena 18 bulan ya. Iya, 1 tahun 18. Pertanyaannya begini, Mas Wibi, apa yang membuat fraksi Gerindra dan fraksi PKS susah sekali sih memberikan satu nama? Ya, awalnya pertama kita cobalah ya dengan berbesar hati memberikan kesempatan bagi teman-teman dari fraksi Gerindra dengan PKS, itu adalah kewenangan mereka. Cara diplomatis seperti itu. Lama-kelamaan kita juga naik pitam juga. Ini seakan-akan dua fraksi atau dua partai ini tidak punya orang apa? Ya, alasan resminya apa yang mereka berikan? Kenapa tidak ada nama? Alasan resminya apa? Apapun deal itu antara fraksi Gerindra dengan PKS, hari ini sudah tidak bisa lagi mereka bermain-main dengan hal-hal yang berbau tentang kepentingan masyarakat, kepentingan warga Jakarta. Tidak mungkin seorang Alvin Baswedan hari ini bisa bekerja sendirian. Let's say dengan permasalahan kompleksitas Jakarta yang luar biasa. Kita lihat kemarin banjir yang luar biasa. Pertanyaan berikutnya, gubernur harus turun sendirian tanpa harus didampingi oleh seorang wakil gubernur. Mas Wibi, memangnya kalau ada wakil gubernur definitif nanti, itu akan sangat besar pengaruhnya kepada kinerja Pemprov Jakarta, atau jangan-jangan memang ya hanya sekedar formalitas saja? Harapan kita ya harus dong. Sudah menjadi wakil gubernur, kalau tidak bisa berbuat apa-apa, buat apa? Ya kan? Jadi harapan kita orang yang mendampingi seorang Anies Baswedan nanti adalah seorang yang luar biasa. Makanya kita dalam proses lobby-lobby antar fraksi, kita berpikir harus ada fit and proper test. Dengan diajukan dua nama daripada fraksi dengan fraksi Gerindra dengan fraksi PKS, itu tidak serta-merta kita harus bisa bersetuju itu. Kita harus lihat juga kapasitasnya, kapabilitas dia, integritas dia, mampu atau tidak menyelesaikan permasalahan di Jakarta. Kalau yang diusulkan nama-nama daripada dua fraksi itu kaleng-kaleng, kalian saya katakan, kalau yang diusulkan oleh dua fraksi itu hanya kaleng-kaleng, buat apa? Mendingan nggak usah ada wakil gubernur. Mas Wibi, ini pertanyaan terakhir saya. Kalau sampai tadi seperti yang Anda katakan bulan April ya kalau tidak salah, itu tidak ada juga wakil gubernur, calon wakil gubernur, maka sampai selesai masa jabatan Gubernur DKI Jakarta tidak ada wakil gubernur, begitu ya? Tidak ada. Oke. Kita harap nanti wakil rakyat benar-benar mewakili rakyatnya yang di Jakarta. Mas Wibi, terima kasih sudah bergabung bersama Editorial Indonesia. Selamat pagi. Terima kasih. Nah, pertanyaannya gitu, Mas Eko. Tadi sudah dijelaskan bahwa sebenarnya komunikasi sudah intensif kepada fraksi Gerindra dan PKS yang memang punya hak untuk mengajukan calon wakil gubernur DKI Jakarta, tapi sampai sekarang tidak ada juga. Pertanyaannya begini, Mas. Memang ngaruh ya, memang efektif begitu dengan adanya wakil gubernur, kemudian kinerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi lebih benar, lebih cepat,
anggarannya tidak akan ada lagi anggaran-anggaran lem-lem yang ajaib itu, kemudian jalan mobil, jalan motor jadi kalah lebar dengan jalan manusia di trotoar begitu. Apakah akan seperti itu? Harusnya berpengaruh karena DKI ini kan sangat kompleks, sangat besar untuk diurusi seorang Anies Baswedan sendirian. Jadi kalau wakil gubernur itu bisa berbagi tugas, tentu akan meringankan beban gubernur selama ini. Tapi kan selama ini terjadi tarik-menarik. Jadi ini nggak selesai terus proses politik antara PKS dan Gerindra. Jadi kalau kita kembali ke flashback ke belakang, PKS ini kan sebetulnya sudah mengajukan 2 nama, Ahmad Saiku dan Agung Yulianto. Ahmad Saiku kemudian sekarang menjadi anggota DPR, jadi praktis tinggal Agung Yulianto. Gerindra mengajukan 4 nama, Reza Patria, Ferry Yulianto, Arnes Lukman, dan Sekda DKI Saifullah. Tapi mereka ini kan tetap di DPRD-nya mentok karena dua-duanya tetap nggak setuju. Jadi kalau saya pribadi sih mungkin lebih setuju kalau wakil gubernurnya PKS. Kenapa? Kita lihat kemarin waktu Pilkada DKI, Anies itu bukan dari partai politik, ya. Sandiaga Uno dari Gerindra. Nah, ketika Sandiaga Uno mundur 27 Agustus 2018, maju ke Pilpres, ya, PKS itu sebetulnya sudah mengajukan nama, ya, Salim Al-Jufri, tapi kan ditolak oleh Prabowo dan kemudian Prabowo mengambil Sandiaga Uno. Artinya apa? Gerindra dan Gerindra, PKS ditinggalkan. PKS ini minta agar wakil gubernur nanti diisi oleh kader PKS. Tapi ketika Sandiaga Uno kalah di Pilpres, ya, Gerindra ini berbalik lagi. Jadi belum tentu ini milik PKS. Nah, ini kan menjadi persoalan yang rumit antara dua parpol ini, Gerindra dan PKS. Harusnya mereka duduk bareng untuk segera menyelesaikan persoalan ini, selesaikan dan kemudian tunjuk siapa yang paling berhak. Itu tidak diatur ya Mas Eko ya? Katakanlah 1, 2, 3 berapa partai pengusung, kemudian nanti yang paling berhak siapa, itu tidak ada peraturannya yang mengatur itu? Undang-undang mengatakan bahwa kalau salah satu mundur maka yang berhak mengajukan adalah mereka yang mengajukan parpolnya itu. Dalam konteks ini adalah Gerindra dan PKS. Jadi yang berhak untuk mengajukan wakil gubernur ya Gerindra dan PKS. Tidak ada yang menjadi komandan. Misalnya partai pengusungnya lebih dari 2, ada 3, ada 4 begitu kan. Kalau nanti menantikan terus kan nanti bisa jadi ini presiden untuk hal-hal serupa seperti ini. Memang undang-undang mengatakan demikian. Jadi sekarang fokusnya adalah di Gerindra dan PKS. Partai-partai lainnya hanya menunggu. Jadi termasuk PDIP, Nasdem dan lain-lain. Semua hanya bisa menunggu. Iya. Termasuk rakyat Jakarta. Iya, itulah sebabnya maka mahasiswa Untar itu, Michael, itu mengajukan judicial review di MK. Masih Fakultas Hukum ya? Betul. Ini kan mungkin Michael sama dengan mayoritas warga Jakarta lah ya. Sudah habis kesabarannya. Ini elit politik PKS dan Gerindra ini yang sekarang memang sudah keakurannya sudah mulai renggang. Nah, ini harus diselesaikan lewat MK. Tapi kalau kita melihat uji materi yang dilakukan Michael ini sepertinya agak lemah ya. Saya ragu untuk diterima karena memang dia harus ada pemilu ulang. Padahal kalau Pilkada DKI itu kan satu paket. Jadi antara gubernur dan wakil gubernur itu satu paket. Jadi kalau harus diulang nanti tidak mungkin. Itu diatur tidak bahwa jumlah wakil gubernur itu hanya 1? Iya, memang harus 1. Hanya 1? Iya, betul. Tidak bisa jadi 2 begitu. Katakanlah PKS dan Gerindra karena sama-sama tidak mau mengalah begitu, jadi 2 saja gitu. Ya, tapi kalau kabar hari ini ya, PKS dan Gerindra akan mengajukan 1 nama. Tapi ya ini hanya soal kabar ya. Isu? Isu terus. Jadi berapa hari kemudian kan juga sudah mengajukan nama. Nama dimunculkan terus. Akhirnya mentok-mentok juga. Jadi menurut saya yang paling urgent adalah Pak Sohibul, ya, Presiden PKS dan Pak Prabowo sebagai Ketua Umum bertemulah ini. Mengajukan 1 nama biar selesai. Bicara. Betul. Jadi kalau memang mau serius, ajukan 1 nama. Tapi kalau nggak mau serius, ya sudah Anies dilepaskan saja, biar dia bekerja sendirian sampai 2022. Itu dia. Kan pertanyaannya begini, Mas Eko, kalau memang wakil rakyat ini benar-benar memikirkan rakyat, kan pemikiran normal. Tidak dibiarkan ini lama-lama wakil gubernurnya kosong begitu kan. Nah, tetapi kan ya ini menjadi pertanyaan juga, apakah benar wakil rakyat ini sedang mewakili rakyat atau mewakili hal yang lain. Nah, pertanyaannya begini, kalau kemudian sampai masanya selesai sendirian, ini kan menjadi presiden buruk untuk pilkada-pilkada di tempat lain berikutnya.
Apakah tidak kemudian kita atur saja begitu, dibuat peraturan yang baru, undang-undang yang memastikan bahwa kalau sampai ada kasus serupa terjadi, maka misalnya yang mengambil alih adalah pemerintah pusat misalnya, Menteri Dalam Negeri atau siapa, itu tidak kita mau coba atur. Ya itulah makanya Michael ini mengajukan uji materi di MK. Kita tunggu saja apakah ini dikabulkan oleh mahkamah atau tidak. Yeah. Jadi persoalan ini mungkin akan menjadi perhatian serius bagi daerah-daerah yang lain. Tapi kita juga harus pahami bahwa di DKI ini, khususnya di DKI ini memang perseteruan politik antara Gerindra ini memang menjadi persoalan. Gerindra dan PKS ini. Yeah. Di daerah-daerah lain saya kira tidak demikian. Coba kita lihat di DKI sebelumnya ya, ketika Pak Jokowi maju sebagai presiden, kan tidak ada permasalahan. Basuki Cahayapurnama menjadi gubernur DKI waktu itu, kemudian Jarot naik. Okay. Ini kan tidak ada persoalan. Karena mungkin waktu itu konstelasi politiknya belum terlalu terlalu tinggi, meruncing. Nah persoalan sekarang ini perebutan kekuasaan wakil gubernur antara Gerindra dan PKS. Nah segera harus diakhiri meskipun waktunya tinggal 2 tahun lagi, Leo. 2 tahun saya kira cukup lah untuk berkoordinasi menyelesaikan persoalan bersama di DKI. Pertanyaan menarik berikutnya adalah kalau kemudian ini kan yang dirugikan rakyat ya. Betul, iya. Bahwa mereka sudah menyerahkan mandat kepada dalam hal ini partai pemenang pilkada PKS dan Gerindra. Iya. Tapi ternyata tidak bisa menjalankan amanat itu, mencari wakil gubernur saja tidak bisa. Kan harusnya ada konsekuensinya di situ. Iya. Pertanyaannya adalah apakah itu bisa kemudian membuat partai-partai lebih bertanggung jawab kepada para konstituennya. Kita akan bahas di bagian berikut. Mas Eko dan Musa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Eko, sebelum kita cari tahu bagaimana sebetulnya tanggung jawab politik dari partai politik kepada konstituen, kita sudah terhubung saat ini dengan pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan Ibu Upik di Jakarta. Bu Upik, selamat pagi Bu. Pagi Bang Leonard dan Pak Eko. Selamat pagi. Bagaimana Bu Upik? Ini ternyata sudah sekian tahun ya, Ibu tidak punya wakil gubernur ini. Nah, kalau pertanyaan pertama saya begini Bu Upik, untuk Ibu sebagai warga Jakarta, kira-kira akan lebih diuntungkan tidak dengan adanya wakil gubernur nanti, atau biasa-biasa saja? Bagaimana Bu Upik? Kalau saya biasa-biasa saja ya, karena sudah terlalu banyak kecewa, terlalu banyak menunggu, terlalu banyak nggak percaya sama legislatif yang kita pilih. Nah, kita ini apatis ya, terserah. Tapi kan sedih juga ini anggaran besar nih kemana, manfaatnya apa, gitu loh. Nah, ini sebenarnya menurut saya antara Gerindra sama PKS ini ada apa sih? Kalau memang nggak bisa, ini harus rakyat Jakarta sendiri sebagai konstituen harus cerdas. Kita bukannya kita ajak ke politik ya, bukan. Yang cerdas artinya mana yang akomodir kita gitu loh. Kan sekarang aja udah ada gubernur, kita nggak bisa langsung bertatap, susah. Apalagi lewat medsos clue. Jadi apa sih kita ini gitu loh. Saya bukannya pro ke sana pro ke sini, sedih gitu loh. Sedihnya tuh kita ini etalase dari semua provinsi. Tapi kok balelo gini semua, dari legislatif, eksekutifnya juga begitu. Jadi nggak karuan, amburadul, saya bilang. Kalau Bu Upik, kan sebenarnya logika sederhana bilang begini Bu, kalau katakanlah tugas gubernur misalnya ada 20 buah begitu ya. Dan ketika seorang gubernur sendirian, dia satu mengerjakan 20. Kalau nanti ada wakil gubernurnya, ada 2 mengerjakan 20, sehingga masing-masing kalau kita rata-ratakan hanya mengerjakan 10. Kan ini harusnya lebih efektif, lebih berguna untuk rakyat Jakarta, Bu. Bukankah begitu, Bu Pik? Enggak juga ya, TGUPP itu untuk apa itu di balik bayang-bayang itu. TGUPP kan enggak sesuai dengan hati rakyat Jakarta sebenarnya. Tim gubernur untuk percepatan pembangunan ya, Bu Upik ya, TGUPP ya? Mana pembangunan trotoar yang amburadul, motongin pohon semuanya. Kita mau gimana, nangis gitu loh. Nah, untuk yang lingkungan hidup juga gitu, di Monas udah 190 pohon dipotongin. Saya tuh cuman jalan tuh di sini juga pohon yang gede-gede bertahun-tahun itu bisa tumbuh, nggak dipotong dengan sia-sia. Bukan apa ya, kajiannya gimana sih kajiannya?
Mungkin Jadi saya dengan lingkungan ini belum lagi banjir kemarin, bukan salahnya naturalisasi apa normalisasi, bukan, kita nggak butuh itu kata-kata. Kenyataan aja. Terserah mau salahkan mau pusat, nyalakan itu, jangan saling menyalahkan. Lo bisa kerja nggak untuk kita? Kan Bu Upik, gitu, Pak. tapi kan begini Bu, ini kan peristiwa politik di Jakarta yang seperti Ibu katakan tadi, Jakarta adalah daerah khusus ibu kota, menjadi etalase, menjadi model untuk daerah-daerah lain dan juga dilihat oleh negara lain. Kalau kemudian ini menjadi presiden Bu, menjadi kalau dalam bahasa hukum jurisprudensi begitu, bahwa ada provinsi Jakarta yang wakil gubernurnya mundur karena mencalonkan diri di pentas yang lebih besar di nasional, kemudian wakil gubernur ini kosong, ini kan menjadi presiden Bu untuk peristiwa-peristiwa politik berikutnya. Ibu setuju tidak kalau kemudian diatur peraturannya diubah supaya hal ini tidak terjadi lagi Bu? Kasihan loh gubernur bekerja sendirian Bu Upik. Sangat setuju ya. Kayak kemarin Pak Jokowi lempar lari ke sana. Terus ada lagi PLT Pak Sony. Nah seperti itu gimana? Itu kan antar partai politik aja gitu loh. Jadi partai politik segelintir ini jangan mengganggu rakyat Jakarta yang segini banyak ya. Yang gobloknya ini pemilih Jakarta ini gampang banget gitu loh di obok-obok dengan cara. Jangan dong, ayo kita jangan mau dipartaikan, jangan kita nggak mau dipolitisasi, kenyataannya nyata seperti itu aja. Mudah-mudahan Pak Anies dengan kritik-kritik ini menjadi lebih cerdas, smart seperti Bu Risma. Amin. Terima kasih Ibu Upik di Jakarta. Selamat pagi Bu. Di belakang Ibu Upik ada Pak Umar di Cimanggis ya Pak. Selamat pagi Pak Umar. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Umar di Cimanggis, Depok berarti ya Pak ya? Iya. Depok, Jawa Barat ya Pak? Betul. Depok. Bagaimana Pak melihat tetangga Bapak ini? Warga Jakarta tidak punya wakil gubernur. Bagaimana Pak Umar? Ini salah asih, salah asah, salah asuh. Dalam mengelola perusahaan aja ada itu. Money, manajemen, method. Jadi kalau itu sumber dayanya saya yakin udah berkualitas. Cuman metodenya nih. Metodenya kenapa Pak? Metodenya itu skala prioritasnya nggak jelas. Iya, nggak jelas skala prioritasnya. Mana yang harus didahulukan? Yang banjir, macet itu harus dulu. Mengenai trotoar, toa, apa segala macam itu kedua. Itu mengenai metode. Kalau yang manajemen itu yang agak-agak parah ini manajemen. Sampai sekarang belum ada wakilnya gitu. Wakilnya kosong ya? Manajemennya itu kurang gimana? Terus money itu gampang sebetulnya kan udah ada e-budgeting segala macam kan? Nah, itu APBN-nya udah gampang sekali nyusun anggaran itu. Jadi, salah asih, salah asuh. Manajemen, metode, kan itu penting itu. Yang bisa membuat perubahan kira-kira siapa nih Pak Umar? Karena kan sebetulnya kalau bicara sistem politik yang bisa mengajukan wakil gubernur kan partai pengusung, dalam hal ini Gerindra dan PKS. Tapi sampai saat kita bicara ini pun belum ketemu juga wakil gubernurnya. Nah, kira-kira apa ada jalan terobosan yang lain Pak Umar? Ya, terobosan yang lain ya mungkin ya. Untuk hal ini kita biarkan saja sampai selesai. Untuk yang berikutnya itu dilelang aja Pak. Dilelang aja. The right man in the right place. Itu penting. Lelang jabatan ini Pak maksudnya Pak? Iya, gubernur, kepala daerah dilelang aja. Itu lebih hemat gitu Pak. Iya. Iya. Iya gitu. Baik. Terima kasih Pak Umar memberikan masukan yang sangat konkret terkait dengan Jakarta. Selamat pagi Pak Umar. Di belakang Pak Umar ada Ibu Erna di Jakarta Barat, di Kedoya Jakarta Barat. Pak Bu Erna, selamat pagi. Selamat pagi, aku di Jakarta Selatan di Tebet. Mohon maaf, di Tebet Jakarta Selatan ya, Ibu Erna ya. Iya, benar. Di Tebet Jakarta Selatan kemarin kena banjir tidak Bu? Separuh, ada separuh yang kena, separuh yang juga tidak kena. Oke. Bagaimana menurut Ibu dengan Wakil Gubernur Jakarta yang Ibu belum punya juga nih, itu akan lebih berguna kalau ada atau biasa-biasa atau bagaimana kira-kira Bu? Sebenarnya kalau ada dan tidak juga tergantung ya. Cuma yang sekarang kita warga Jakarta tuh kesal banget. Artinya begini, kita sudah memilih pemimpin kan,
untuk meneruskan kinerja pemimpin yang lalu. Tapi ternyata ini tidak bisa berhasil. Contohnya sekarang yang banjir porak-porandak seperti ini. Terus apa ya? Kita tuh inginkan ibu kota negara ini yang paling bagus lah gitu. Untuk semua warga Jakarta. Ya mudah-mudahan ya ini satu pelajaran untuk kedepannya harus bagaimana gitu loh Bang. Kita kesal banget karena aktivitas kita semua terbengkalai. Jalur-jalur kita harus melewati itu sulit banget. Dan ya aku setuju dengan ibu yang pertama, kedua, bapak juga. Ya kita harus optimis bahwa kota Jakarta harus lebih baik daripada sekarang ini gitu. Ini mudah-mudahan pelajaran untuk Pak Gubernur ini untuk lebih baik atau bagaimana caranya diganti aja untuk kita gitu loh. Jadi kalau sampai masa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selesai tidak ada wakil gubernur, Ibu sebagai warga Jakarta tidak apa-apa begitu Bu Erna? Aku begini, tidak ada wakil gubernur dengan gubernur, tetapi kalau gubernur itu dia bisa kerja yang baik, tanpa wakil juga dia bisa loh. Gitu. Tapi kalau misalnya ada wakil juga lebih bagus untuk diperbantukan. Jadi dua-dua sama kerjasama. Tapi ini yang penting kerja aja, terus kerja yang baik loh. Karena kita lihat anggaran-anggaran sekarang nih nggak masuk akal. Gitu. Kita kecewa banget, kecewa banget. Tapi kita optimis. Baik, kita berbaik sangka saja Bu Erna, semoga kemudian gubernur dengan banyak peristiwa bisa bekerja lebih baik. Kalau ada wakil gubernur juga kinerjanya bisa lebih baik lagi. Terima kasih Bu Erna terima kasih. sudah bergabung bersama kami dari Tebet, Jakarta Selatan. Selamat pagi. Di belakang Bu Erna masih ada pemirsa Metro TV, Pak Sukadianto. Selamat pagi Pak Sukadianto. Halo. Pak Sukadianto, selamat pagi. Halo. Pak Sukadianto, selamat pagi. Halo. Mungkin karena Jakarta luas sekali Mas Eko. Jadi tidak bisa menyambung dengan Pak Sukadianto, tapi nanti kita terus menantikan aspirasi Anda. Kita lihat ada 3 penelpon ini Mas Eko, dan harusnya valid ya, karena warga Jakarta atau Jakarta dan tetangganya. Tadi Pak Umar di Cimanggis, Depok, saya rasa mungkin juga banyak beraktivitas di Jakarta. Ibu Upik bilang begini, tidak ada pengaruh kok kalau tidak ada wakil gubernur. Nanti ada wakil gubernur juga tidak berpengaruh. Sementara Pak Umar tadi memetakan dengan jelas bagaimana metode kemudian juga manajemennya. Parah sekali katanya, tidak ada wakil gubernur kok dibiarkan kosong. Kalau untuk Bu Erna, ya berguna sih kalau ada wakil gubernur kalau bisa membantu kerja. Nah ini sikap warga Jakarta seperti ini. Lalu untuk apa kita membicarakan bahwa wakil gubernur DKI Jakarta harus ada ini? Bagaimana Mas Eko? Ya kalau kita lihat ya, ada atau tidak ada, faktanya adalah DKI sekarang telat menyelesaikan APBD 2020. Satu. Penyerapan anggaran juga baru 57,sekian%. Untuk tahun 2019? Artinya memang itu sebetulnya butuh orang yang bisa menyelesaikan persoalan itu. Jadi kalau tugas gubernur misalkan persoalan A, gubernur harus persoalan B, kan harusnya bisa dibagi-bagi. Terus kemudian soal teknis, manajemen. Bagi-bagi tugas? Betul, seperti yang diomongin Pak Umar tadi. Nah sekarang kita bicara politik, Leo. Nah kalau politik memang susah untuk ditebak, untuk dianalisa ya. Jadi kalau memang Anies ini dibiarkan, ini kan sebetulnya juga ada opsi Gerindra dan PKS itu waktu itu sudah bertemu. Salah satu opsinya untuk membiarkan Anies sampai habis masa jabatannya. Supaya apa dibiarkan sendirian? Karena tidak ada titik temu antara PKS dan Gerindra waktu itu. Ya dan sekarang faktanya kan begitu kan, masih sendirian. Jadi kalau memang faktanya demikian sampai akhir masa jabatannya nanti, ya Anies kan habis nanti 16 Oktober 2020. Artinya 2 tahun lagi. Nah, 2 tahun lagi ini Anies itu kan suka dihubung-hubungkan dengan presiden, ya kan? Pilpres 2024. Jadi itu bukan hanya isu ya? Bukan hanya isu, tapi juga suka diomong-omongin. Nah, ini juga kalau dari sisi politik, kalau dia bisa sendirian di sana, kalau dia bisa menunjukkan kinerjanya, itu secara politik bisa meningkat tuh, Leo. Bisa ada personal benefit di situ. Betul, ya. Tapi kalau dia jeblok, nah ini persoalan lagi bagi dia. Jadi untung ruginya ada kalau dari sisi politik. Jadi kalau dari sisi manajemen yang seperti yang dibicarakan Pak Umar tadi, memang sebetulnya harus ada
ada gubernur dan wakil gubernur. Pertanyaannya begini Mas Eko, kan TGUPP tadi Bu Upik sudah sebut tuh. Iya. Saya cari tahu kepanjangannya, saya sudah agak lupa juga. Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan. Iya. Untuk tahun 2020 jumlah orangnya dikurangi dari 67 jadi 50 orang. Tapi jumlah anggarannya tetap itu 19,8 miliar rupiah. Ini dalam era PBD 2020 diajukan Pemprov DKI Jakarta. 50 orang itu bukan jumlah yang sedikit. Dan sebetulnya logikanya itu kan mereka bisa juga mengerjakan tugas-tugasnya. Apa tidak cukup TGUPP saja, tidak usah ada wakil gubernur lah? Ya, mereka kan juga harusnya bekerja ya. Sudah memberikan masukan, nasihat kepada Anies yang harus diselesaikan, yang harus diutamakan, fokusnya kemana. Sebetulnya mereka juga sudah bekerja, cuma mereka kan silent ya. Silent work? Silent result juga atau bagaimana nih? Harusnya enggak. Kalau harusnya kan dipublish juga ini pekerjaannya ini. Tapi kan kita melihat selama ini kan kelihatan nggak bekerja ya. Jadi, ya saya juga tidak tahu sih siapa yang bekerja, apa hasil kerjanya kan nggak tahu juga. Ya, makanya itu harus dipublish, diumumkan apa kinerjanya, apa hasilnya dan lain-lain. Ini kan kita yang belum tahu. Kita akan bicarakan nanti Mas Eko selepas jeda bagaimana kita bisa mencegah hal serupa terjadi, tapi kita harus jeda dahulu. Dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Eko, kalau kita menjadi manusia bijak kan sebenarnya kita belajar dari peristiwa. Dan kalau kita melihat peristiwa Pilkada Jakarta, kemudian prosesnya ada Pilpres yang membuat kemudian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kehilangan wakilnya dan sampai sekarang tetap kosong. Kita kan harusnya belajar ke depan ini seperti apa yang harus kita lakukan supaya hal serupa tidak terjadi lagi, bukan hanya di Jakarta, di daerah lain. Bagaimana Mas? Iya, seharusnya itu menjadi pembelajaran bagi semua daerah. Kalau dalam konteks ini pemerintah pusat sebetulnya sudah meminta sebetulnya dari dulu, zamannya Pak Cahyokumolo ya, itu sudah meminta agar kekosongan ini segera diisi. Tapi kan perseteruan politik ini yang tidak selesai. Nah, persoalan di DKI ini memang persoalan yang unik ya. Tidak ada di beberapa daerah yang lain untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu terjadi kekosongan yang waktu yang lama. Dan ini di DKI ini persoalannya sangat rumit memang. Jadi saya kira yang paling pas adalah Ketua Umum Partai Gerindra tadi, Pak Prabowo Subianto, dan Pak Presiden PKS, Pak Sohibul itu bertemu untuk menentukan satu wakilnya itu untuk disepakati mereka berdua. Jangan sampai terlalu lama berpolemik. Ini pertanyaannya, apakah wakil gubernur ini selama 2 tahun efektif atau tidak? Tergantung sih menurut saya. Tadi para pemirsa yang adalah warga Jakarta bilang nggak ngaruh katanya begitu. Gimana itu Mas? Ya ada yang bilang nggak ngaruh, ada yang bisa membantu juga. Tapi tergantung orangnya ya menurut saya. Kalau orangnya bisa cepat beradaptasi dengan Anies Baswedan, smart begitu untuk menyelesaikan persoalan di Jakarta, saya kira bisa. Tapi kalau orangnya sangat birokrat, bertele-tele, itu menjadi beban nanti juga persoalannya. Jadi mendingan Anies suruh sendiri saja. Jadi ada atau tidaknya wakil gubernur tidak berpengaruh kalau orangnya nggak punya talenta untuk menjadi seorang pemimpin. Kita juga tadi sebut dan kita bicarakan soal uji materi yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Michael, yang mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 10 2016. Kalau uji materinya diterima, itu apa akibatnya? Kan Michael ini mengajukan uji materi pasal 176 ya, Undang-Undang Nomor 10 2016. Dalam uji materinya dia disebutkan bahwa penentuan wakil gubernur terlalu lama, lebih lama dari pemilu. Jadi dia menginginkan ada pemilihan ulang di sana di Pilkada DKI. Pemilihan pilkada? Iya. Jadi kan, tapi kan itu secara undang-undang, secara aturan susah karena satu paket kan. Ini gubernurnya masih menjabat sampai 2022. Sementara wakilnya sudah mundur. Nah, kalau diulang kapan selesainya? Kapan mulainya? Ini kan menjadi pertanyaan. Jadi menurut saya ini gugatannya terlalu lemah dari sisi hukum ya. Tapi nggak tahu juga nanti bagaimana majelis memetakan persoalan ini, melihat persoalan ini apakah ada putusan yang sangat fenomenal mungkin di sini. Jadi kita tunggu juga dari uji materi yang dilakukan oleh Michael ini. Pembelajaran untuk daerah lain apa ini Mas Eko? Karena
Jakarta kan barometer ya, betul, etalase negara kita. Iya. Kalau kemudian kita tahu ada peristiwa politik di Jakarta seperti ini, iya. kita hanya prihatin, kita hanya ngomongin seperti sekarang, tapi tidak ada perubahan yang dilakukan, apa manfaatnya? Ketika partai politik sudah mengajukan nama untuk maju menjadi calon kepala daerah di masing-masing daerah di tempatnya, kalau dia mau mundur, maju mau jadi yang lebih tinggi misalkan, mau dari bupati, wali kota untuk menjadi gubernur, sebenarnya itu hal yang sudah biasa. Betul. Semua daerah juga pernah melakukan hal yang sama. Tapi persoalannya menjadi rumit seperti di DKI ini, jangan sampai terulang. Jadi harus ditemu di sana. Karena apapun yang terjadi, kalau ada persoalan ini di daerah kan tidak sekompleks seperti di DKI. Jadi harusnya segera diselesaikan persoalan ini, jangan sampai berlarut-larut. Nah, persoalan ini menjadi perhatian lah, jangan sampai lagi hal-hal seperti ini ditiru lah di daerah-daerah ini, nggak bagus juga. Kalau untuk partai yang mengusung, ya dalam hal ini pas peristiwa ini adalah Gerindra dan PKS. Tapi kan bukan tidak mungkin kalau kita biarkan ini bisa terjadi lagi di tempat lain, partai lain juga bisa melakukan hal yang sama. Itu tidak ada sanksi ya Mas Eko, karena kan seakan-akan ini mengabaikan hak rakyat untuk mendapatkan pemimpin yang formasinya lengkap begitu. Memang tidak ada sanksi. Kan ini harus ada kesepakatan dari pengusung itu sebetulnya. Dalam konteks ini kan Gerindra PKS. Jadi mereka berdua ini yang harus menyelesaikan. Apakah bisa misalnya di undang-undangnya nanti direvisi, diberikan batas waktu begitu loh Mas Eko, bahwa pembicaraan boleh dilakukan oleh pengusung tapi ada batas waktunya? Ya, itu harus ada uji materi lagi di MK. Jadi sebetulnya nasihat-nasihat masukan itu sebenarnya sudah banyak dari mulai Pak Cahyokumolo, mulai dari Mendagri dulu sampai sekarang Pak Tito. Partai-partai politik yang di luar PKS, Gerindra, semua sudah memberi masukan bahwa ini segera diselesaikan persoalan ini. Tapi kan ini persoalan menjadi rumit karena saling ngotot aja Gerindra dan PKS, Leo. Berarti kita tinggal berharap kepada dua partai ini, Partai Gerindra dan PKS, untuk bisa segera menentukan satu orang wakil gubernur DKI Jakarta. Karena kalau tidak, maka kita kemudian hanya bisa berharap kepada Tuhan, begitu ya? Ya sudah, gitu. Tidak salah juga sih berharap kepada Tuhan, tapi kita harapkan wakil rakyat di Jakarta bisa mendengarkan suara kita. Mas Eko, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Sama-sama. Pemirsa, persoalan Jakarta amat kompleks dan rumit, karena itu partai politik pengusung Anies jangan malah memperumitnya dengan terus membiarkan kursi wakil gubernur DKI Jakarta tidak berpenghuni. Kasihanilah Anies, dan yang paling utama, kasihanilah warga Jakarta. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.